Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Bab yang kedua yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Dalam pertemuan kali ini kita fokuskan pada reproduksi generatif pada tumbuhan. Kita pahami bersama bahwa cara-cara reproduksi kita mulai dari reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Dicirikan memiliki bunga, karena bunga merupakan alat perkembangbiakan secara generatif. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan betina. Kita lihat dulu seperti apa itu bunga. Nah, seperti ini yang disebut dengan bunga. Memiliki mahkota yang berwarna-warni, memiliki putik, adanya kepala putih, adanya tangkai putik, memiliki serbuk sari yang nempel pada tangkai sari, memiliki bakal biji, bakal buah yang nantinya akan menjadi buah atau biji atau buah dan biji, dilindungi oleh daun kelopak dan menyambung ke tanaman pada tangkai bunga. Alat kelamin jantan pada bunga yaitu serbuk sari. Ini digambarkannya. Serbuk sari, benang sari. Ya, benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Pada kepala sari terdapat kantung sari yang berisi serbuk sari. Serbuk sari berisi inti sel sperma, maka disebut sel kelamin jantan. Alat kelamin betina pada bunga adanya putik. Bagian digambar di sini. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Terdiri dari atas bakal buah di bagian dasar, tangkai putik yang ramping di atas bakal buah, dan kepala putik pada ujung tangkai putik. Bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji. Di dalamnya terdapat sebuah sel yang disebut kandung lembaga yang berisi beberapa sel. Satu di antara sel itu adalah inti sel telur yang akan dibuahi oleh sperma. Kita lihat tadi pada bagian-bagian bunga, maka ada bunga lengkap, ada bunga tidak lengkap. Mengapa disebut lengkap? Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki kelengkapan bunga, diantaranya ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari, ada putik. Contoh bunga yang lengkap adalah bunga mawar, bunga melati, kembang sepatu. Karena ada yang lengkap berarti juga ada yang tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian dari bunga. Misalnya tidak memiliki mahkota atau tidak memiliki kelopak, atau mungkin juga tidak memiliki benang sari atau putik. Tapi tidak ada bunga yang tanpa benang sari ataupun tanpa putik sekaligus. Contohnya bunga rumput-rumputan karena tidak memiliki mahkota. Sekarang kita ganti istilah bunga sempurna dan tidak sempurna. Mengapa disebut sempurna? Karena bunga itu mempunyai alat kelamin jantan dan betina. Jadi sempurna itu karena fungsi. Kalau tadi lengkap, kelengkapan. Pada bunga sempurna, berarti ada dua-duanya ya. Pada benang sari ada putih. Nah, bunga tidak sempurna disebut tidak sempurna karena tidak memiliki salah satunya, tapi bukan kedua-duanya. Jadi pada bunga tidak sempurna hanya memiliki putik saja atau benang sari saja. Kalau hanya mempunyai putik saja disebut bunga betina, yang mempunyai benang sari saja disebut bunga jantan. Contohnya bunga salak, bunga melinjo, kelapa.
Agar terjadi buah, maka diperlukan adanya penyerbukan. Ya, penyerbukan pada tumbuhan biji. Penyerbukan adalah proses bertemunya serbuk sari dengan putik. Ditinjau dari asalnya, ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan silang, ada penyerbukan serumah. Ada juga penyerbukan bastar. Nah, untuk silang dan bastar, ini mirip, ada sedikit perbedaan. Disebut penyerbukan sendiri, terjadi apabila serbuk sari dan kepala putik berasal dari satu bunga, berarti juga satu tanaman. Penyerbukan serumah terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari bunga lain yang berada pada satu tanaman. Bunganya beda, tanamannya itu juga. Penyerbukan silang terjadi bila serbuk sari dan putik masing-masing berasal dari tanaman yang lain yang masih sejenis. Tentunya harus berdekatan. Penyerbukan bastar sebenarnya mirip dengan penyerbukan silang, hanya asal tanamannya berbeda. Itu beda jenis, tapi masih sekerabat. Nah, untuk membedakan mana silang mana bastar, kita lihat penyerbukan silang. Itu misalkan ada dua pohon mangga, sama-sama mana lagi. Nah, itu penyerbukan silang. Tapi kalau dua mangga, satunya mana lagi, satunya mangga golek, nah itu penyerbukan bastar. Perantara yang bisa menyebabkan terjadinya penyerbukan disebut dengan polinator. Sampainya serbuk sari ke kepala putik dapat melalui perantara angin, hewan, air, dan manusia. Penyerbukan oleh angin biasanya serbuk sari banyak, kecil dan ringan, kepala sari besar dan tangkai sari panjang, kepala putik berbulu, tidak memiliki kelenjar madu karena memang tidak perlu daya tarik. Umumnya juga tidak memiliki mahkota, warnanya juga kurang menarik. Contohnya bunga rumput-rumputan. Ya, ada padi, ada jagung, segala macam itu. Penyerbukan oleh hewan. Bunga yang diseburkan oleh hewan, misalkan serangga, warnanya cerah, memiliki bau yang khas, terutama memiliki kelenjar madu. Kenapa? Itu merupakan imbalan bagi serangga. Contohnya, bunga anggrek, bunga mawar, bunga lili. Kemudian penyerbukan oleh air. Kenapa bisa terjadi penyerbukan oleh air? Umumnya terjadi pada tumbuhan yang bunganya terendam dalam air. Contohnya hidrilla. Nah, kemudian penyerbukan oleh manusia. Karena tidak ada pengantar atau memang manusia menginginkannya, maka serbuk sari ke kepala putik dilakukan oleh manusia. Contohnya vanili. Nah, tanaman ini bukan tanaman asli Indonesia. Di negara asalnya vanili diserbuk oleh serangga, sedangkan di negara kita serangganya tidak bisa hidup. Ya, sekian untuk yang sifatnya vegetatif, silakan dibaca, dilihat di materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.